Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Mufid Alaska dari Prodi Psikologi dengan NIM 110 101 25001. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview artikel atau jurnal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah literasi akademik yang diambil oleh Bapak Muhammad Syifaul Mutafi, MSc. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview artikel ini. Bisa lihat dengan judul Alat Ukur Peminatan Psikologi, Psikologi Industri dan Organisasi, Psikologi Klinis, Psikologi Perkembangan, Psikologi Pendidikan dan Psikologi Sosial Prodi S1 Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Jadi untuk nama jurnal yaitu adalah Psychopreneur Journal yang diterbitkan pada tahun 2023 volume 6 nomor 2 dengan berjumlah 9 halaman yang ditulis oleh Made Darmawan Rama Aryatama dan juga Diki Susilo. Selanjutnya itu adalah latar belakang dan juga metode. Pada artikel yang saya ambil itu terdapat beberapa permasalahan, kebingungan oleh seorang mahasiswa psikologi yang mau mengambil peminatan psikologi pada semester 5 dan 6. Pada semester tersebut kita akan dihadapkan dengan seperti peminatan seperti psikologi klinis, psikologi sosial, dan lain-lain. Maka pada tersebut terjadilah kebingungan. Dan ini beberapa teks yang menunjukkan kebingungan tersebut. Bisa kalian lihat. Oke, maka tersebut munculnya metode, ya kalau di sini adalah metode tes inventory, di mana tes ini tuh berisi pilihan-pilihan peminatan. Dan di dalam teks tersebut ada 75 item, dan setiap item itu terdapat beberapa kasus, dan setiap kasus itu kita diberi dengan 5 tugas. Dan setiap tugas itu mewakili satu bidang peminatan psikologi, seperti klinis, perkembangan, dan lain-lain. Jadi tugas mahasiswa itu adalah mengurutkan kelima pilihan tersebut, dari nomor 1 sampai nomor 5. Dari nomor 1 yang paling disukai sampai nomor 5 yang paling tidak disukai. Dari urutan pilihan tersebut dapat dilihat bidang mana yang paling diminati oleh mahasiswa. Jadi untuk menguji kebenaran dan juga kejelasan dari penelitian ini, peneliti itu mengambil beberapa dosen di bidang ahlinya masing-masing untuk memeriksa dan beri masukan terhadap item-item tes tersebut. Oke, selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Sebenarnya hasilnya ini cukup menarik ya, karena uji validitas menggunakan korelasi eksperimen rank yang menunjukkan nilai P sama dengan 0,00%, yang berarti ada hubungan signifikan antara hasil tes dan juga peminatan yang benar-benar dipilih mahasiswanya. Kekuatan korelasinya sebesar 0,357 termasuk kategori cukup, artinya alat ukur ini tuh mampu memprediksi minat mahasiswa secara akurat. Dan ini adalah data secara deskriptifnya. Coba lihat. Oke, secara total ada 52,8% partisipan memiliki kecocokan hasil tes dengan pilihan peminatan. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini. Untuk kelebihannya pertama adalah fokus pada kebutuhan nyata mahasiswa. Jadi penelitian ini muncul karena adanya permasalahan kebingungan mahasiswa psikologi untuk mengambil peminatan psikologi mereka. Dengan adanya penelitian ini membuat mereka itu tahu bagaimana cara mengukur minat dan bakat mereka agar mereka mengambil peminatan psikologi yang tepat. Selanjutnya itu adalah membuat alat ukur yang spesifik untuk bidang psikologi. Jadi sebenarnya ada alat ukur lain seperti RMIB dan Piasek, tapi tergolong masih umum. Dengan adanya penelitian ini itu mengembangkan alat ukur khusus di 5 bidang psikologi sehingga lebih tepat sasaran. Selanjutnya adalah menggunakan professional judgment. Jadi pada penelitian ini menggunakan 5 dosen yang ahli di bidang psikologi mereka untuk memperkuat validitas isi alat ukur. Selanjutnya adalah validitas prediktif terbukti signifikan. Jadi hasil korelasi eksperimen itu menunjukkan alat ukur bermakna secara statistik sehingga layak digunakan. Untuk selanjutnya itu adalah kekurangan pada penelitian ini. Yang pertama adalah belum menggunakan faktor kepribadian. Padahal teori Holland dan penelitian lain itu menunjukkan kepribadian sangat mempengaruhi minat karir. Selanjutnya adalah korelasi validitas masih kategorinya itu cukup. Nilai korelasi 0,357% itu belum tergolong tinggi, dan artinya prediksi minat itu masih bisa diperbaiki. Oke, dan yang terakhir adalah hubungan artikel ini dengan mata kuliah literasi akademik. Yang pertama adalah artikel ini menunjukkan struktur karya ilmiah lengkap karena terdapat abstrak, pendahuluan, metode, hasil diskusi, dan juga kesimpulan. Dan yang kedua adalah menggunakan sumber dan teori ilmiah untuk membangun argumen. Dan yang ketiga adalah menampilkan kemampuan membaca kritis terhadap suatu fenomena. Dan yang terakhir, memperlihatkan penyusunan metode penelitian yang sistematis. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.